Saya lewat. Nah, ini kami dari kelompok 4 kelompok 4A Asian Global Business. Kami ini pertanyaan mau membahas 5M. Man, Methods, Machine, Material, sama Environment. Nah, buat man ini, tadi kan kami lihat Bapak udah jelasin kalau Bapak meng-hire orang-orang yang ya bisa dibilang kayak ex-problematic person kan, criminals and etc. Nah, itu siapa saja selain mereka yang ada di production line yang menjalankan bisnis Bapak Pak? Oke. Untuk secara framework dari manajemen intinya, yang jelas pasti karena typical Chinese business itu adalah family business, ya pastinya kerabat inti saja, manajerial intinya, terus bahkan sampai ke bosnya pastinya family. Tapi ketika masuk ke rantai komando ketiga itu udah diisi oleh pekerja dari luar. Nah, di situ memang mayoritasnya dari locals, DIY pastinya untuk di rantai komando ketiga. Tapi ketika masuk ke rantai keempat, buruh kasarnya itu dari lintas manapun, mau dari kota Jogja, bahkan dari Sabang pernah ada, dari Aceh ada, lengkap. Sabang sama Merauke di sini. Orang timur, orang barat lah ya Pak. Diterima semuanya tanpa pandang bulu. Ini very inklusif ya di sini. Di sini inklusif banget karena pertanyaan majornya ketika bertemu dengan HRD adalah satu pertanyaan, dirimu bekerja untuk siapa? Dengan pertanyaan itu kita tahu betul motivasi dia untuk bekerja itu untuk siapa. Ada orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, untuk bekal nikah kah, atau untuk adiknya kah, untuk adiknya sekolah, atau untuk orang tuanya. Dari situ kita dapat menakar kadar motivasi orang. Tapi dengan tanpa ada pertanyaan seperti itu, kita nggak bisa melihat seberapa kuat semangat orang, semangat motivasi untuk bekerja. Itu very unique way but effective way Pak ya? Yap, that's very effective. Ya, next Pak ya? Yap. Kami mau tanya, itu prosedur untuk mensterilisasi buat sanitasinya itu seperti apa Pak? Oke. Setiap minggu, tepatnya di hari Kamis, itu kita ngadain mani-pedi massal. Setiap karyawan kita itu mani-pedi. Jadi kalau dilihat secara saksama, itu mas-masnya, mbak-mbaknya, mbok-mboknya yang tua-tua, itu kukunya cantik-cantik karena benar mani-pedi. Bahkan aku aja di sling bagku itu bawa alat mani-pedi buat diriku sendiri. Wow. Gitu. Jadi memang diperhatikan betul. Dan ketika hari Jumat itu baru cross check. Makanya ketika kalian sama juga di dalam ada pelang tulisan setiap hari Jumat wajib potong kuku. Nah, itu standar sanitasi paling dasar dan primernya di sini. Karena bahan makannya langsung bersentuhan dengan tangan. Tapi ketika udah regular day masuk, misalnya jam kerja jam 8 pagi, dia check and rechecknya itu hanya di masker tetap harus dipakai, topi nggak boleh ada rambut yang keluar, terus tangan di sini misalnya ada keringat harus rutin diseka, maksudnya dielap, aman. Apakah pekerja-pekerja menggunakan hand glove ya Pak? Ada section yang pakai hand gloves, tepatnya sih plastik gloves saja. Tapi ketika merujuk pada proses penyatuan bakpianya, kulit dengan isian, itu cukup agak mustahil menggunakan sarung tangan. Karena tipikal bahannya, karakter bahannya yang mustahil digunakan dengan plastik. Makanya tadi sempat aku spill di dalam, ketika merujuk pada pabrik kita yang full automation, mesin pastinya lebih higienis tanda kutip. Kalau yang ini, yang di sini sentimennya orang pasti jorok. Tapi tetap kujamin bersih. Yap. Ini next questionnya, kita ada suhu ruangan di tempat itu kan bisa kami rasakan tadi memang sedikit panas, lumayan panas. Nah, caranya Bapak untuk menjaga kenyamanan para pekerja itu bagaimana Pak? Oke. Staf produksi di Bakpia 25, khususnya di pabrik yang ini aja yang kita bahas, itu satu shiftnya 8 jam. Tapi kalian tahu bahwa istirahatnya itu ada berapa kali? Ada 4 kali. Jadi setiap 1 jam 45 menit. Jadi interval istirahatnya cukup banyak, 4 kali itu banyak. Jadi total kurang lebih mereka dalam 8 jam kerja istirahatnya itu 1 jam di total.
15 menit kali 4 1 jam. Sama aja dia kerjanya cuma 7 jam. 1 jam total itu dipakai untuk bisa makan, buat ibadah, buat ke toilet bersih-bersih atau yang seperti itu. Menjaga heat stroke gitu Pak ya. Menjaga heat stroke. Tapi buat di kadar ruangan produksi makanan seperti ini, itu hitungannya masih dingin. Di dalam itu ada air conditioner. So is better, way much better. Standar kualitasnya buat di bakpia ini seperti apa Pak? Standar kualitas buat dimasukin yang bisa dijual. Kayak apa produk yang bisa dijual, apa produk yang di reject itu lainnya di mana? Nah, kalau merhatiin tadi pas aku datang ke sini buat duduk, aku bawa sekotak bakpia yang buat ditawarin tester teman-teman, dan itu bentuknya jelek-jelek. Karena itu bakpia tester. Jadi bentuk rejectnya adalah itu. Bakpianya terlalu besar kah, atau terlalu kecil, atau pecah. Intinya wujudnya kurang agak ya baik untuk dijual. Nah itu yang bakal di reject. Ketika barang reject itu nggak habis juga untuk diicip jadi tester, maka itu jadi apa? Jadi pakan ternak. Jadi pakan ternak. Ya, jadi yang kita jual itu betul-betul yang wujudnya cantik. Keren sih Pak. Kalau materials, tadi kan Bapak udah jelasin kalau ke kita buat kulit pakai terigu, minyak kelapa dan juga sedikit garam. Kalau buat fillingnya Pak, selain kacang hijau, apa lagi Pak? Literally cuma kacang hijau dan minyak kelapa. Oh iya, itu doang? No sugar ada? Yap. No. Wah, Jadi tadi aku udah sedikit bercanda di dalam. Apa sih yang bikin bakpia 25 enak gitu lah ya? Pertama nikotin. Nikotin. Ya enggak ya, aku bercanda loh ya. Nggak ada loh nikotin. Jadi memang ketradisionalannya itu yang bikin itu enak. Dan ketika memang pakai real kacang hijau, dia pasti enak. Karena coba perhatiin, di kota Indonesia mana sih yang nggak ada tukang bubur kacang hijau? Semua kota di Indonesia itu ada. Dan makanya itu pada dulu kala leluhur Tiongkok, orang Tiongkok yang datang ke tanah Yogyakarta memutuskan untuk mengubah isian bakpia itu yang dulunya daging babi jadi kacang hijau, yaitu alasan memilih kacang hijau. Karena esensinya kacang hijau itu produksi mentahnya massal di Indonesia, di area timur Indonesia, dan juga orang Indonesia mayoritas suka kacang hijau. Ya tentunya kacang hijau karena enak ya. Jadi essential oilnya si kacang hijau tuh emang enak banget, gurih. Kalian ngicip tadi gurih manis gitu. Dan itu udah dari kacang hijau ya. Istilah kasarnya siapapun sebetulnya bisa niru resepnya Mbak Jadi. Tapi nggak ada yang bisa niru romantisme gitu. Enggol dong. well said sir. Kalau buat environment Pak, efek-efek dari environment yang terjadi di production house ini itu apa saja ke lingkungan Pak? Cuman satu, dampaknya cuman bikin tetangga lapar aja sih. Aromanya itu loh. Efeknya itu doang. Karena polusinya emang benar-benar kita manage. Tadi kamu lihat di dalam itu panggangannya pakai arang, panas banget kok. Tapi ya pastinya secara logik ya, itu pasti harusnya ada asapnya. Tapi kamu lihat tuh exhaustnya, apakah ada asap yang keluar? Engineer kita tuh orang Jepang, real orang Jepang, dan dia bolak-balik setiap 2 tahun sekali di sini ngecek dan ngupgrade sistem ventilasi, sistem irigasi, pembuangan limbah cair padatnya dia manage. Jadi engineer kita orang Jepang, Very up to date Pak ya? up to date aja. About itu Pak, limbah. Tadi kan limbah ada yang cair sama yang padat. Nah, limbah yang cair kan tadi Bapak bilang diendapkan dulu. Nah, diendapkan ini berarti patinya kacang hijau itu diendapkan ya? Patinya itu nanti diapakan Pak? Dijadikan pupuk. Dijadikan pupuk. Dijadikan. Kalau airnya buat nyiram tanaman. Buat airnya bisa nyiram tanaman, tapi itu juga airnya udah layak buat langsung dibuang ke irigasi massal, ke saluran publik. Langsung buat Udah aman, udah nggak berbau, udah nggak berwarna. Oke. For the Mang Bin skin Itu jadi pakan ternak. Dan salah satunya aku peternak domba, dan aku ngambil berkarung-karung tiap hari buat pakan ternak domba-domba. Volume produksi berapa Pak? Untuk minimalnya, misalnya hari Ramadan, mau nggak mau ketika masuk hari Ramadan, segala macam sektor bisnis komoditas itu pasti rendah ya penjualan. Itu kita cuman di taraf 6.000 kotak aja per hari. Jadi itu emang kecil.
Tapi ketika kita ngomongin misalnya hari Minggu, Sabtu Minggu aja deh, Sabtu Minggu tanpa long weekend, itu kita bisa langsung reach up langsung di angka 200.000 kotak per hari, itu minimal. Tapi ketika udah reach lagi ke long weekend, itu bisa sampai 600.000 kotak per hari. This is a very high volume, eh? Yap, it makes me feel good. I think this is all our questions, sir. Thank you so much for coming. I'm the one that should say thank you. Thank you, Sukses sir. selalu loh kan. Thank you. Kalau dia kasih bahasa. Jadi itu tuh jadi mediumnya. Budaya Indonesia juga ya. Ya, dan ketika si orang terkasih itu menerima, dia pertama merasakan cinta yang asih dan juga merasakan nostalgia kan. We have reached that point. Ayo beli Bakpia. Halo, kami dari Kelompok Rusia akan menjelaskan tentang penerapan Theory of State di dalam UMKM Bakpia Patok 25 Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Marvel Jeremy. Saya Steve Vander. Nama saya Safira. Nama saya Vizelia. Theory of State tidak secara langsung diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia di Bakpia Patok 25. Namun, beberapa aspek dari Theory of State dapat ditemukan dalam beberapa penelitian yang terkait dengan perusahaan tersebut. Yang pertama adalah kebijakan perusahaan. Visi dan misi dari Bakpia Patok 25 Yogyakarta berfokus pada menjadi produsen oleh-oleh makanan khas Yogyakarta yang baik dan memberikan pelayanan terbaik serta menjaga mutu produk dan kebersihan produksi. Visi dan misi ini dapat dilihat sebagai upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan kualitas produk yang terkait dengan nilai-nilai budaya dan yang terkait dengan kepuasan konsumen dan kualitas produk dalam Theory of State. Lalu yang selanjutnya adalah kepuasan kerja. Penelitian yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja di Bakpia Patok 25 menggunakan Theory of State untuk menganalisis bagaimana lingkungan kerja berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan kepuasan kerja juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Dalam sintesis, penelitian ini menggunakan Theory of State untuk menganalisis bagaimana lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dan kinerja karyawan. Kualitas produksi. Penelitian yang berjudul Perusahaan Bakpia Patok 25 menggunakan metode Six Sigma untuk meningkatkan kualitas produksi. Metode ini berfokus pada mengurangi kecacatan produk dan meningkatkan efisiensi produksi. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan Theory of State, metode ini dapat dilihat sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan kepuasan konsumen yang terkait dengan nilai-nilai budaya dan kualitas produk dalam Theory of State. Dalam sintesis Theory of State, tidak secara langsung diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia di Bakpia Patok 25. Namun, beberapa aspek dari Theory of State dapat ditemukan dalam beberapa penelitian yang terkait dengan perusahaan tersebut, seperti kebijakan perusahaan, kualitas produksi, dan kepuasan kerja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Hai semuanya, jadi kita dari kelompok 5 Malaysia, Asia dan Global Business. Kita sekarang ada di pabrik Bakpia Patok 25 Yogyakarta. Lebih tepatnya kita ada di pabrik yang tradisional. Nah, kita mau ngapain ya Rimi ya? Kita keliling sih, Ya, ini ada cuplikannya nih. Iya, ini saksikan dulu. Nah, seru tau itu tadi kita keliling itu. Jadi itu semuanya
masih pakai manusia karena kita gak di pabrik yang pakai mesin. Ya, yang modern masih pabrik yang tradisional gitu. Betul. Terus sekarang kita mau bertemu dengan Pak Lautan. Untuk tanya-tanya. Iya. Penasaran Pak Lautan itu siapa dan kita tanya apa aja? Simak video berikut ini. Climax. Nah, kita sekarang udah sama Pak Lautan. Perkenalkan, sebelumnya saya Sofia. Halo Sofia. Saya Kristi. Saya Tei. Saya Rahman. Enam Lautan. Jadi di sini kita izin menanyakan beberapa pertanyaan terkait tugas manajemen yang ada di Bakpia Patok 25 Jakarta. Sebelumnya mungkin jadi mulai dari Kristi dulu pertanyaannya pertama. Oh ya, ingin bertanya nih Pak, ini kan kami tahu sebenarnya Pak Lautan ada di sini. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Lautan di sini sebagai apa sih di Bakpia 25? Nyamannya diafirmasi aja sebagai corporate affairs manager, jadi manajer hubungan perusahaan. Nah, itu advance-nya dari humas. Jadi humas ini bisa corporate affairs juga. Jadi ngurusin humasnya juga, ngurusin. Oke Pak. Jadi mungkin bisa dijawab lagi ya Pak ya. Jadi pertanyaannya adalah seperti apakah limbah yang dihabiskan oleh Bakpia Patok? Wujudnya sebenarnya organik, semuanya full organik karena di sini bahan-bahannya 100% organik, nggak ada bahan pengawet juga, kita tanpa bahan pengawet. Jadi mau nggak mau limbahnya pun bakal bisa dibuang langsung ke bumi. Nah, itu limbah padatnya, limbah cair. Tapi yang pastinya itu pasti benar. Untuk yang limbah cair itu wujudnya kayak bubur. Dan itu bisa langsung dikasih ke tangan-tangan. Nggak perlu digali ya better, tapi nggak perlu digali juga, cukup aja. Limbah cairnya yang benar-benar kayak air itu juga bisa langsung dibuat siram tanaman atau jadi minuman ternak, itu bisa banget karena pasti di airnya itu banyak essential oilnya juga. Dan untuk yang di limbah padatnya itu bentuknya kulit kacang hijau atau kulit lainnya atau kayak kulit telo ungu, kulit durian, ya itu jadi kita fermentasi dan bisa jadi pupuk. Untuk yang kulit kacang hijau itu betul-betul bisa langsung dipakai ternak dan hewan ternak doyan banget kacang hijau. Selanjutnya ya Pak, di sektor produksi manakah yang menghasilkan limbah paling banyak? Di sektor manakah yang menghasilkan limbah paling banyak? Yang jelas adalah di sektor produksi, divisi produksi. Dan ketika menyoroti varian rasa mana sih yang paling best seller, jelas yang original kacang hijau. Dan itulah yang menyumbang limbah paling banyak, kulit kacang hijau. Jadi perbandingannya bisa 1 ton kacang hijau mentah ketika dicuci itu bakal bisa menghasilkan berapa kulit kacang hijau sih? Itu di 20%. Jadi cukup banyak. Selanjutnya kan karena di Bakpia Patok ini banyak ya orang-orangnya, bisa dari pembeli, karyawan maupun orang-orang yang ada di sekitar sini. Nah, terus kalau di pabrik Bakpia Patoknya ini sendiri tuh siapa yang paling berkontribusi besar terhadap adanya food waste yang ada di sini? Yang jelas itu adalah tanggung jawab dari divisi produksi. Tapi yang mengomandoi langsung dari untuk urusan food waste adalah bos besar. Di bos besar langsung lah yang memanage rutin tiap hari. Setiap pagi bos pasti minta laporan rutin soal fotogot. Fotogotnya gimana? Kita lihat kerak-keraknya kayak gimana, endapannya kayak gimana. Itu bos langsung. Sore juga difoto. Dan ketika malam itu dilihat hasilnya berapa total. Di besok bisa dijual, bisa didistribusin ke lahan-lahan properti kita yang lain. Ada rumah, ada toko, ada properti kosong. Jadi yang paling berkontribusi besar tuh ya dari bos besar langsung. Dari ini sih, maksudnya berkontribusi besar terhadap food waste-nya tuh yang misal kalau karyawan kan dia mungkin mereka ada makan siang, mereka yang menyebabkan ada food waste di sini. Jadi kalau misal di sini dari produksinya Bakpia Patok sendiri. Justru dari produksi. Nah, gimana
Mbak Pia Patok ini menangani food waste yang kayak di luar proses produksi, kayak misalnya sampah food waste dari kayak pembeli-pembeli yang habis makan atau makanan karyawan yang sisa gitu? Untuk makanan-makanan sisa dari dapur, dari kantin kita, itu semuanya juga jadi pakan ternak. Tapi kalau untuk yang dari dapur, itu especially langsung ke lele. Karena lele eats everything. Tapi untuk yang limbah-limbah nggak bisa didaur ulang secara organik, itu jadi apa? Jadi buang. Kita jual. Setiap sampah botol plastik itu kita pilah-pilih kayak itu. Kamu lihat tumpukan karton. Itu emang ditumpukin buat dijual. Tumpukan jerigen, di sini kan kita pasti habisin berliter-liter minyak ya. Itu kita jual. Semuanya, bahkan botol aqua dari konsumen dari kita sendiri itu juga kita pilah dan jual. Dan itu bakal kita pakai buat apa? Buat dipakai buat karyawan. Setiap 5 tahun sekali piknik bersama. Dan itu pakai apa? Pakai uang apa? Pakai uang jualan limbah. Mau limbah sampah, limbah yang tadi kulit kacang hijau, itu semua diakumulasi. Itu totalnya belasan miliar dalam 5 tahun. Percaya nggak percaya? Oke, kalau dari yang jawaban tadi, kenapa Mbak Pia Patok itu menangani food waste-nya itu dengan cara seperti itu? Karena kita tahu betul dari dulu ada sebuah visi bahwa Jogja akan menjadi kota wisata. Mau nggak mau, kita nggak tahu pasti waktunya. Kita sadar betul bahwa ini Jogja kota pelajar dan kita lebih suka jujur jadi kota pelajar daripada kota wisata. Tapi pasti ada kemungkinan menjadi kota wisata. Kita udah melihat itu dari dulu dan kita udah terapkan karakter dan ya habits yang memilah-milih itu dari tahun 80. Jadi udah dibiasakan dari nenek yang generasi pertama. Ya. Dan di sini minim sampah karena ada habits yang dibangun oleh nenek generasi pertama. Jangan sampai membuang makanan. Jadi makanannya itu paling tulang ikan, tulang ayam, atau literally Minimalisir ke bawah sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Karena jadi habit yang kayak lu makannya masih sisa banyak, itu jadi kayak dijulitin gitu. Oh, iya. Mau nggak mau dia tertekan pasti setiap individu di sini dan justru ngikutin teman-teman. Good habit. Terus tentang limbah yang dihasilkan, nah itu kapan sih limbah paling banyak diproduksi atau dikeluarkan? Pastinya ketika long weekend. Dan itu limbah dari limbah produksi, bukan limbah kantin, limbah dapur. Limbah produksi. Makanya kalau long weekend kira-kira produksinya berapa? Kan tadi aku udah bilang di angka minimal di 600.000 kotak. 600.000 kotak itu setara dengan kisaran ya 90 ke 100 ton kacang hijau. Berarti 100 ton 20% berapa? 20 ton. Ya kalau itu dibuang kan sayang. Dan jadi pakan domba biar domba. Diputer lagi ya. Alright. Ya, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya dan kita juga benar-benar menambah insight baru dan kayak ternyata keren gitu manajemen food waste yang ada di sini. Walaupun bisa kita pakai sederhana, tapi ternyata pengolahan limbahnya Dong mau harinya. Bisa kita contoh, kita terapkan ya. Soalnya Cuk juga cara-cara yang simple. Sukses selalu ya. Iya. Nah itu dia video wawancara kita sama Pak Lautan. Ternyata Pak Lautan itu merupakan orang apa tadi? generasi kedua dari pendirinya Pia Patok 25. Terus dia juga kayak Posisinya sebagai divisi kehumasan gitu deh. tapi higher than that. Yes. Dan sumpah keren banget, banyak wawasan baru yang kita dapat dari interview bersama Pak Lautan. Dan ternyata meskipun pabrik ini menghasilkan banyak limbah baik dari sektor produksi maupun sektor lainnya, tapi mereka benar-benar memanage limbah yang ada di pabrik itu dengan sangat baik dan meminimalisir adanya limbah yang sia-sia gitu ya. Betul. Dan bisa bermanfaat baik untuk orang-orang sekitar karyawan maupun untuk hewan-hewan. Itu. Terus tadi nggak hanya nilai-nilai produksi dan manajemennya aja, tapi kita juga belajar nilai-nilai kehidupan. Betul. Ya, moral. Itu moral sangat-sangat nenek moyangnya juga bermanfaat.
Ya, yang bisa kita terapkan juga, be kind to others. Yes. Oke guys, sekian dari kita. Bye.